Chelsea yang bertandang ke markas Brighton justru harus kebobolan lebih dulu oleh gol Mitoma. Salam sepak bola. Sebelum gue lanjut video ini, gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Dari data yang gue dapat, banyak penonton Progressive Football yang belum menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan gue harap kalian bisa melakukannya. Oke, di video kali ini gue akan membahas pertandingan Chelsea yang bertandang ke markasnya Brighton. Yang mana di pertandingan ini Chelsea menggunakan formasi 4-2-3-1, yaitu formasi menyerang, dan tim tuan rumah Brighton menggunakan formasi 5-4-1, yang mana Brighton ini hanya mengandalkan serangan balik yang cepat. Nah, di sini kita sekarang langsung saja masuk ke taktiknya, yang mana Chelsea ini berwarna hitam ya, menggunakan formasi 4-2-3-1 dan Brighton menggunakan formasi 5-4-1. Pada kick-off babak pertama, Brighton yang memulai kick-off itu langsung melakukan penyerangan. Ya, ini dalam arti dari formasi 5-4-1, di sini Welbeck langsung menuju ke depan garis kotak penalti ini. Kita lihat di sini ada Welbeck, lalu Rutter langsung mengisi kekosongan, memepet kepada Cucurella, dan Mitoma memepet kepada M. Gusto pada kick-off babak pertama, sehingga Henswall di sini naik mepet ke Caicedo, Enzo Baleda dipepet oleh Baleba. Nah, yang menariknya di sini Chelsea tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 pada saat bertahan. Tidak sadar di sini Chelsea sudah bertahan semua, tidak ada yang mengepres. Nkunku sendiri mengepres Webster, mengepres Haeckel, mengepres Veltman. Di sini tidak ada yang membantu ngepres pemain Brighton, yaitu hanya Nkunku sendiri saja. Namun di sini Lamptey ikut naik sehingga kewalahan. Madueke memepet Lamptey, lalu di sini Henswall bergerak sendiri. Pada babak pertama, Henswall bergerak bebas berhadapan dengan Caicedo. Mitoma menarik ruang, lalu Henswall mengoper bola kepada Mitoma. Terjadilah celah kosong di sini. Mitoma bisa menggiring bola dengan kelincahannya. Mitoma berhasil menggiring bola. Ini skema babak pertama dan bisa dioper kepada Welbeck. Nah, dan terjadi gol. Ini kalau tidak diantisipasi oleh Chelsea. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, dari kiper langsung mengoper ke depan ke Mitoma. Seperti Cowell, Cucurella ini tertarik pada apa yang dilakukan oleh Welbeck. Nah, di sini Mitoma berhasil menang duel ya. Berhasil melewati satu pemain Chelsea, lalu melakukan penetrasi ke tengah dan menendangnya langsung. Dan menjadi gol untuk Brighton. Kalau kita lihat dari proses gol pertamanya, yaitu gol yang diciptakan oleh Mitoma, yang mana banyak pemain Chelsea yang kurang mengantisipasi dengan pergerakan Mitoma. Padahal di laga sebelumnya, 5 hari sebelumnya itu Chelsea sudah berhadapan dengan Brighton juga. Tapi dari kekalahan tersebut, Chelsea belum bisa mengantisipasi pergerakan yang tak terduga dari Mitoma. Contohnya dari Chalobah ini sama M. Gusto, dia tidak bisa memprediksi, tidak bisa melihat timingnya Mitoma ini seperti apa pergerakannya dari pertandingan sebelumnya. Seharusnya ini menjadi pembelajaran buat back-back Chelsea. Di saat menyerang, counter attack itu, walaupun dia dari kiper, karena kipernya Brighton ini semuanya mempunyai passing yang akurat. Di saat melakukan serangan balik cepat, yaitu Brighton itu bisa merubah formasinya secara tiba-tiba dan transisinya sangat cepat, yaitu dari 5-4-1 Brighton itu bisa berubah menjadi 3-1-2-4.
Jadi seperti itu. Brighton itu benar-benar menyerang total. Bahkan Minteh ini sendiri aja bisa menjadi tuker posisi dengan router. Bisa change posisi dengan Lamte, bisa change posisi dengan Mitoma. Minteh ini karena apa? Tidak fokus pada formasi tersebut. Mereka pemain di lapangan itu diarahkan oleh pelatihnya itu untuk tukar posisi sehingga membuat fokus pemain Chelsea tidak tertuju pada satu pemain itu. Nah, di sini kita melihat ya sekarang di taktik formasi ini pada saat Chelsea menyerang Brighton yang mana hanya menyisakan Chalobah dan Colwill di setengah lapangan, dan di sini Chalobah dan Colwill fokusnya ke Welbeck yang tidak disadari Gusto di sini sudah overlap juga. Mitoma pinter dia mencari tempat di posisi paling kiri sehingga tidak terkawal. Di sini Chalobah bingung. Pada saat terjadinya serangan balik dari Webster ngumpan ke Hensel, di sini mencari ruang, lalu mengumpan ke Welbeck kembali umpan ke Hensel. Nah, di sini Chalobah hanya fokus ke Welbeck. Lalu terjadilah serangan balik yang mana Hensel mengumpan terobosan yang tidak terjangkau dari pengawalannya M. Gusto. Mitoma lari langsung mengisi. Di sini Chalobah tidak terkejar. Nah, di sini Chalobah dan Colwill ini tidak terkejar. Untungnya Chalobah berhasil menutup ruang tembak dan menggagalkan Mitoma melakukan tembakan yang bisa ditepis oleh kiper Chelsea. Dari hasil pertandingan ini, dari kekalahan ini, Chelsea bertengger di posisi 6 dan Brighton yaitu di posisi ke-10. Tapi ini sangat bahaya kalau Chelsea terus kalah seperti ini. Chelsea hanya selisih dari Brighton itu ya 6 poin lah. Chelsea 43 poin, Brighton 37 poin. Kalau Chelsea seperti ini terus, nanti ketemu tim-tim seperti Bournemouth, Nottingham Forest dengan lini belakang yang sangat rapuh, ini bisa Chelsea bisa turun peringkatnya nanti, bisa keluar dari 10 besar. Karena pelapisnya Chelsea dengan ditinggalnya Fofana, Balsday itu sangat rapuh lah. Terus kipernya juga tidak ada yang selalu perform, makanya belum ada kiper Chelsea yang bermain jadi kiper inti. Ini pelatihnya Chelsea ini masih meracik kiper mana yang dijadikan kiper utamanya Chelsea. Yang gua heran di sini, Enzo Maresca apakah tidak jadi pelajaran kekalahan kemarin itu, yang kekalahan 2-1 di Piala FA itu apakah tidak menjadi pembelajaran? Belum ada waktu 1 minggu, Enzo Maresca sudah menghadapi Brighton lagi. Apakah taktiknya pelatihnya Brighton ini tidak terbaca oleh Enzo Maresca? Tidak ada antisipasi untuk menjaga lebih ketat Mitoma, M. Gusto dikawal untuk mengawal ketat khusus Mitoma. Di sini sering terjadi Mitoma lepas dari pengawalan back Chelsea. Dan sekalipun tidak dikawal, Mitoma itu suka melakukan pergerakan-pergerakan yang di luar pantauan back Chelsea ini. Apalagi semenjak ditinggalan Nicholas Jackson ya. Nicholas Jackson tidak bermain ini, menurut gua penyerangannya kurang kreatif. Kurang ada tandem yang pas. Selain Cole Palmer, untuk Nicolas Kunku ini kurang ada yang pas. Untuk Pedro Neto ini masih angin-anginan lah, penampilannya masih naik turun, tidak ada konsistennya sama sekali. Terus Enzo Fernandez juga tidak ada tandem yang pas di lini tengah, karena Cole Palmer itu selalu fokus untuk penyerangan, untuk bertahannya ini. Ditinggal Badiashile ini, tidak ada tandem yang pas untuk Enzo Fernandez. Bahkan pemain penggantinya pun tidak ada yang setara dengan Enzo Fernandez. Jadi pemain inti dan pemain penggantinya Chelsea ini tidak ada yang sepadan. Kualitasnya itu berbeda jauh.